Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, kalau kita udah lama nggak ketemu sama saudara atau teman-teman kita, pasti ada aja pertanyaan basa-basi yang ditanyain, kayak, "Hey, apa kabar? Udah nikah belum?" Salah satu pertanyaan yang paling umum kita dengar adalah sekarang kegiatan kita lagi ngapain? Lagi sekolah, lagi kuliah, atau lagi kerja. Jadi hari ini aku pengen kasih tahu teman-teman 5 pertanyaan basa-basi yang pasti sering banget didengar sama anak-anak kedokteran. Jadi nanti kurang lebih percakapannya itu seperti ini. "Oh, kamu lagi ngapain sekarang?" Kuliah tante." "Kuliah apa?" "Kedokteran." "Oh, kuliah kedokteran, pasti?" "Ting." Oke, ayo langsung kita lihat pertanyaannya apa aja sih. "Oh, kalau kuliah kedokteran, pasti mahal ya? Banyak duitnya ya? Orang kaya." Iya, aku yakin teman-teman yang FK pasti udah nggak asing lagi dengan pertanyaan ini. Sebenarnya menurut aku ini pertanyaan yang jawabnya susah-susah gampang. Kalau kita bilang kuliah FK itu mahal, nanti pasti dibilangnya, "Oh, kita orang kaya, punya banyak duit," gitu. Tapi kalau kita bilangnya kuliah di FK murah, nanti malah menimbulkan pikirannya macam-macam. Memang nggak bisa dipungkiri kalau FK adalah salah satu jurusan yang perlu biaya paling besar di Indonesia. Mulai dari uang masuknya, uang semester, uang sumbangan, belum lagi uang fasilitas untuk praktikum dan lain-lain. Tapi kadang-kadang yang bikin pertanyaan ini agak ngeselin adalah seringkali kalau kita kasih tahu kuliah kedokteran mahal atau enggak, itu nanti menimbulkan stereotip yang macam-macam di orang-orang. Jadi kita mau jawab apa aja tuh rasanya serba salah gitu loh. Mungkin akan lebih baik kalau pertanyaannya itu langsung ke nominalnya aja. Kayak misalnya, "Oh, mau masuk kedokteran, kira-kira perlu biaya berapa sih? Kira-kira kita perlu siapin berapa?" Instead of kita cuma nanya mahal atau enggak, karena sebenarnya mahal atau enggak kan subjektif banget ya. Mungkin di sini aku sekalian kasih gambaran kalau untuk di perguruan tinggi swasta itu rata-rata sekitar 500 sampai 1 M untuk dari awal kita masuk hingga kita lulus jadi dokter nanti. Ya, kurang lebih itu yang perlu disiapkan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. "Oh, kedokteran. Nanti mau ngambil spesialis apa?" Sebenarnya aku yakin ini bukan pertanyaan yang ada maksud apa-apa, cuma beneran pengen tahu aja. Tapi kadang-kadang yang bikin kita bingung mau ngejawab pertanyaan ini adalah kayak seakan-akan pilihan karir kalau udah jadi dokter lanjutannya pasti spesialis gitu ya. Kayak kita bilang habis jadi dokter mau jadi manajer rumah sakit atau jadi peneliti, researcher. Apalagi kalau kita udah jawab terus habis itu disambungin, "Oh, kenapa kamu nggak ngambil spesialis ini aja? Kan banyak pasiennya." Itu tuh kayak, gimana bilangnya ya, sebenarnya tuh nggak salah. Jadi di sini aku sekalian kasih informasi kalau setelah jadi dokter nanti, pilihan karir kita itu nggak cuma jadi dokter spesialis. Ada banyak pilihan lain kayak misalnya kedokteran hukum atau manajemen. Jadi aku rasa lebih baik kalau pertanyaannya adalah, "Oh, nanti habis kuliah kedokteran mau lanjut kemana?" Jadinya opsinya tuh lebih banyak, nggak cuma terkotak di spesialis aja. Jadinya kita yang punya preference lain tuh nggak merasa kayak dianaktirikan ya. Nomor 3. "Oh, kuliah kedokteran ya? Udah bisa nyuntik orang dong." Ini juga pertanyaan yang sering banget kita dengar. Tapi kalau yang ini sih sebenarnya nggak terlalu bikin kesel atau gimana banget ya. Cuma kadang-kadang kita agak bingung mau gimana jawabnya. Apalagi kalau kita masih mahasiswa tahun-tahun awal ya, yang belum terlalu banyak praktikum. Kalau kita mau bilang udah bisa nyuntik, ya sebenarnya belum bisa-bisa banget juga. Tapi kalau kita bilang belum bisa nyuntik, itu agak gimana gitu ya. Nanti orang-orang mikir kita kuliah ngapain aja sih. Padahal ya memang di tahun-tahun awal kita belum belajar nyuntik pasien beneran. Jadi aku rasa lebih oke kalau pertanyaannya kayak, "Oh, kalau di kedokteran belajar apa aja sih? Apa aja yang udah dipelajarin?" gitu loh. Pertanyaan basa-basi nomor 2. "Oh, kedokteran ya? Nanti kalau berobat boleh gratis ya?" Aku yakin kalau teman-teman atau keluarga kita yang
ngomong hal ini tuh sebenarnya cuma buat bercanda atau basa-basi aja. Dan aku pun yakin kita sebagai dokter tuh juga pasti mau gitu loh kalau misalnya keluarga atau teman-teman dekat kita nggak cas biaya berobat itu pasti. Ini sebenarnya hal atau perkataan yang nggak perlu diucapkan, nggak perlu ditanyain, kita semua udah tahu, kita semua akan ngelakuin itu. Tapi justru kalau diucapin itu malah bikin kesel gitu loh. Ini nggak hanya berlaku di kedokteran aja. Aku yakin teman-teman yang punya usaha bisnis, jualan, atau desainer atau ilustrator, itu bisa relate juga sama keadaan ini. Kayak kalau ada yang minta, gue beli barang lu dong, tapi harga murah ya, harga temen. Atau, tolong gambarin dong, dikit aja kok, gratis ya, harga temen. Aku rasa ini kondisinya relatable di semua bidang usaha, termasuk kedokteran. Sebenarnya dalam hati kita tuh pasti pengen kok ngasih special treatment buat teman-teman atau keluarga kita. Tapi kayak justru kalau diomongin kayak gitu tuh kita malah jadi nggak pengen gitu loh. Malah jadi kayak kesannya jasa atau produk yang kita tawarkan tuh nggak ada nilainya. Malahan justru seharusnya kalau beneran teman, kalau beneran mau support, itu kita jangan minta gratis gak sih? Jadi di sini aku bukannya mau kasih tahu teman-teman buat, jangan kasih diskon atau kasih harga gratis buat orang lain, enggak. Tetap lakukan apa yang menurut teman-teman benar aja. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak terlalu seneng sih diginiin. Dan tanpa diingetin pun, aku akan kasih diskon atau harga gratis. Bahkan untuk orang-orang yang aku anggap, ya, pantas gitu. Pertanyaan basa-basi nomor 1. Hampir selalu kita dengar, 99,9% anak FK pasti pernah dengar ini. Yaitu, anak kedokteran ya, udah pernah pegang mayat dong. Iya, ini sering banget ditanyain dan hampir tiap kali kita ketemu teman atau kerabat yang berbeda itu pasti ada yang nanyain lagi. Jadi kalau aku pribadi, mungkin karena aku anak FK juga, aku sih sebisa mungkin menghindari penggunaan kata maaf, mayat ya. Karena kedengarannya tuh kesannya agak gimana gitu. Jadi aku pribadi lebih suka menggunakan kata kadaver. Itu orang yang sudah meninggal yang kita gunakan sebagai sumber pembelajaran. Makanya kita di FK juga punya prinsip mortui vivos docent, yang artinya orang yang sudah meninggal mengajari orang yang masih hidup. Sebenarnya sih penggunaan kata mayat ini nggak salah, dan ini pendapat aku pribadi aja sih. Jadi mulai sekarang aku sekalian mau ngajak teman-teman untuk menyebut orang yang sudah meninggal tadi, yang kita gunakan sebagai bahan praktikum, itu sebagai kadaver. Mungkin akan terdengar lebih elok lah ya di telinga. Sedikit gambaran, kadaver yang kita gunakan untuk praktikum itu nggak sama seperti yang biasa kita lihat di film-film kayak CSI atau film-film horor yang ada tentang otopsi. Jadi tampakannya itu udah nggak seperti manusia hidup yang kayak masih segar gitu ya, nggak. Mungkin lebih pas kalau teman-teman bayangkan The Mummy, itu ada mumi warnanya coklat yang udah nggak ada kulitnya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi 5 pertanyaan basa-basi yang pasti sering banget didengar sama anak-anak FK. Kembali lagi di sini aku mengingatkan, ini hanya pendapat pribadiku aja, nggak ada maksud untuk menyalahkan atau menyudutkan pihak-pihak tertentu, enggak. Tapi semoga ini bisa jadi pelajaran dan hiburan buat kita semua. Kalau teman-teman belum pernah mendengar ini, mungkin teman-teman yang menanyakannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.